Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka saja. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Surat Al-Qasas ayat 50. Jemaah yang mulia, pada malam ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik tentang tujuan ataupun tujuan kehidupan manusia dengan model manusianya. Karena kalau kita bicara tujuan hidupnya orang beriman, kita sudah sepakat bahwa Allah menyebutkan dalam Quran bahwa kita ini liya'budun, untuk menyembah. Kata menyembah menunjukkan tidak ada kemampuan, apalagi kebolehan yang saya maksud di sini kemampuan juga ini, ya, untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat orang, sekurang ajar orang, semerasa aman apapun dia dari Allah, dia juga nggak ngerti gimana ketika matanya menatap sesuatu terus bisa ngelihat itu warna putih, warna biru, warna merah, terus bisa dengan cepat menyebutkan melalui mulutnya. Coba bayangin, objek kontak mata disaring datanya di otak, kemudian disebutkan melalui mulut, hanya membutuhkan waktu sekian detik. Terkadang komputer secanggih apapun ternyata tidak bisa melawan kecanggihan sistem kerja otak yang sudah Allah buat untuk kita. Kita kalau mau cari file itu akan ada loading dulu, dia melakukan proses pencarian, dan setelah kita ketemu filenya nanti akan kita klik, maka untuk upload atau untuk loading lagi butuh waktu lagi. Kira-kira begitu. Otak kita ini, wallahu a'lam bishawab, seperberapa atau otak komputer itu dibanding dengan kemampuan kerja otak kita ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan pelan-pelan. Tapi memang anehnya manusia, ketika otaknya mulai bisa berpikir normal, yang terjadi selalunya adalah manusia terbelah jika kita melihat dari pendekatan keimanan. Anehnya, ada masa yang disebut masa fitrah. Seorang manusia lahir dari rahim perempuan yang manapun, agamanya apapun, rasnya apapun, mereka disebut masa fitrah. Yang kita sepakat bahwa kalau dia mati dalam masa itu, maka ghairu mukallaf, dia nggak dibebani hukum. Kalau tidak dibebani hukum, maka dia terkategorikan orang yang dalam perlindungan Allah. Kalau pakai bahasa umumnya, masuk surga dia. Walaupun dalam teori Islam beberapa ulama berselisih, dan saya satu pendapat mengatakan anak-anak orang kafir yang meninggal di masa kecil kemudian dia masuk surga tapi jadi pelayan, ini nggak ada dasarnya ini. Di surga jadi pelayan, nggak ada dasarnya ini. Ada yang menyebutkan mereka menjadi ashabul a'raf. Nah, ini juga nggak jelas juntrungannya ini. Yang benar, kalau orang sudah masuk surga, ya dapat nikmat dong.
persoalan anak siapa? Nah, urusannya macam-macam. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Maksudnya, ada juga muslim, anak orang tidak muslim. Atau muslim, kurang ajarnya, kalau secara moral, lebih buruk dari kurang ajarnya anak yang bukan muslim, misalnya. Walaupun tetap saja perlakuan pertanggungjawaban seseorang akan dimulai dari ketundukannya kepada Allah. Ini yang harus kita catat ini. Allah itu kepada orang beriman ya, yang pertama sekali Allah peduli itu nanti adalah urusan sholat. Jadi apa urusan yang akan dipertanyakan Allah kepada kita terkait urusan kita dengan dia? Sholat. Allah tidak tertarik kita itu, kalau ini bahasa umum nih, mungkin tidak begitu tepat, mau berapa kali baca Quran, mau berapa kali khatam Quran, tapi Allah tanya dulu nih, sholatnya gimana? Kalau sholatnya bagus, maka bagus yang lain. Tapi jangan lupa, ini kalau pakai bahasa Quran ada sebutan hablum minallah. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang pertama di akhirat akan ditanya Allah itu nanti adalah sholat. Hablum minan nas, hubungan di antara manusia yang pertama ditanya Allah adalah masalah darah. Kalau bahasa Nabi itu masalah darah. Maksudnya apa? Orang berlaku zolim kepada seseorang. Sekarang ini tengah heboh di Republik kita masalah darah. Ada 6 orang ditembak mati, katanya sih mereka ini ngelawan. Cuma masalahnya mereka juga nggak bisa bela diri. Kenapa? Udah mati semua. Benarkah mereka terbunuh di kilometer 50? Juga kita nggak ngerti. Katanya hasil forensik ataupun investigasi Komnas mengatakan bahwa sepertinya bisa jadi mereka nggak mati di situ, mereka matinya di tempat lain. Nah, udahlah, kita nggak bawa cerita politik atau apa, kita bawa kepada ini 6 orang. Ketika selesai urusan pertanyaan dia dengan Allah, 6 orang ini nanti akan, kalau pakai bahasa hadis itu, memegang kuduk. Jadi orang yang menembak mati itu diseret dia bawa ke hadapan mahkamah Allah. Inilah urusan pertama yang akan diselesaikan mereka ini di hadapan Allah. Mereka bilang apa? Ya, di situ mahkamah Allah terbuka. Kalau boleh kita mengilustrasikan mahkamah, Tuhan, inilah orang yang membunuhku. Yang membunuh boleh bela diri sampai akhirnya ketemu kebenaran, sampai akhirnya kelihatan keadilan, baru hukum ditegakkan. Makanya Nabi mengatakan hati-hati masalah darah. Makanya Islam juga mengatakan apa itu? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dari atau lebih keji dari pembunuhan. Ini mudah-mudahan kita salah. 6 orang ini kan udah dibunuh, difitnah lagi. Kalau sekedar mati saja 6 orang ini, percayalah, seminggu, 2 minggu, sebulan udah selesai, kita udah lupa itu. Tapi karena, nah ini dia, saya tidak mengatakan difitnah bahwa mereka dituduh. Bisa jadi mereka memang dituduh. Tapi ada fitnah, apa benar? Nggak bisa dibuktikan. Kalau bicara fitnah, saya orang yang kenyang. Kalau ingat-ingat saya dari masa anak-anak, saya jadi teringat ya, semoga karena orangnya juga masih hidup, mudah entahnya melihat saya teringat. Saya dulu orang tua saya fakir. Jadi selalu saya mengatakan fakir. Kami itu dibesarkan orang tua yang makan nggak makan, jarang ketemu nasi lah. Kalaupun sekarang anak sekarang makan nasi pakai ikan, kami cuma kalaupun
makan nasi pakai sayur. Sayur yang paling rutin daun ubi. Itu tinggal hari ini di sayur manis, besok ditumbuk, lusa direbus, kira-kira begitu. Ada teman saya, ini saya mau cerita, jual tas sama saya. Saya masih ingat, saya masih SMP. Waktu itu saya, ya namanya anak orang susah, kotak jalan, cuman cara cari makan. Saya pernah jadi tukang butut lah, yang penting dapat duit, keliling cari. Alhamdulillah untuk 4.000, 5.000 di zaman itu saya punya duit lah. Teman saya jual tas, bapaknya nggak terima sama saya. Mentang-mentang tas murah bisa beli dan sebagainya. Dia tuduh saya bujuk anak dia. Terus ada lagi, sampai-sampai beberapa teman-teman datang ke rumah saya mengatakan, Ustadz, bagaimana kalau Ustadz izin kami datangi? Siapa? Ya beliau. Mau ngapain kalian? Ya biar kami klarifikasi. Dia kan udah kurang ajar kali. Dia sudah kirim fitnah. Dia sudah sebar ke sana kemari. Orang kalau nengok Ustadz selalu dengan pandangan aneh. Saya bilang, kalau itu fitnah, yang difitnah siapa? Ustadz. Terus kalian tengok saya ribut enggak? Enggak. Ya sudah. Biarin itu jadi urusan dia sama Allah. Saya bilang, ini pengalaman-pengalaman hidup saya ini. Tapi memang yang saya rasakan, padahal kejadiannya sudah sekian tahun lebih, bisa dibilang 15 tahun yang lalu, sampai sekarang masih melekat. Kenapa? Karena fitnah kalau muncul atau ditebarkan oleh seseorang, maka wajar. Allah sebut 2 kali, akbaru dan asyaddu. Lebih besar dari pembunuhan, atau asyaddu, lebih jahat, lebih keji. Karena kalau pembunuhan, orang mati, ribut, heboh, trending topik, paling lama sebulan selesai. Tapi kalau fitnah, selama orang itu hidup, bahkan sudah mati sekalipun, dia menjadi cacat bagi orang itu. Ini yang saya bilang, kalau saya pengalamannya udah kenyang lah yang begini. Bahkan sempat saya pernah mencoba menulis detail, sampai saya duduk sama istri saya bilang, sepertinya memang hidup saya dibarengi dengan orang yang terus-menerus tidak suka. Beberapa hari yang lalu begitu juga, terakhir saya blokir di Facebook. Saya bilang, ini kalau istilah sosmed itu disebut dengan buzzer. Dia melempar tuduhan, saya klarifikasi nggak terima, malah nuduh lagi. Saya bilang, ini orang, saya cek akunnya, semua berita di akun dia tidak ada satupun status yang diuploadnya sendiri, tapi orang lain semua rebutan. Maka saya bilang, ini akun robot atau orangnya ada, memang kerjaannya ngerecokin akun orang. Nah, sekarang kita lihat kepada cerita ini. Ada 3 tipikal manusia kalau bicara hidup. Yang pertama, ini kita bicara ringkas nih supaya bisa tuntas malam ini. Yang pertama, orang yang memang hidupnya Tuhan sama dia itu nafsunya. Allah dalam Quran ada bilang, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian orang-orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Hawa itu bukan sekedar nafsu saja, tapi sudah nafsu yang aktif mendorong. Jadi mendorong, yang kalau kita lihat, kalau bicara dengan pendekatan falsafat, mereka ini orang yang hedonis. Asal enak, oke. Asal cocok, oke. Sama dia hukum Tuhan, sorry. Semua halal kalau enak, semua nggak benar kalau nggak enak sama dia. Itu. Ini yang pertama. Nanti kita baca detailnya. Yang kedua adalah orang yang hidup tak punya tujuan kecuali merendahkan atau menzolimi
atau menipu orang lain. Nah, ini lebih jahat dari yang pertama. Kalau yang pertama dia ngerusak dirinya sendiri, yang kedua dia ngerusak orang lain. Memang hidupnya buat masalah sama orang lain. Ini kelompok yang kedua ya. Jadi kalau kita ikuti dengan pendekatan tasawuf, yang pertama itu level bahimiah. Kalau bahasa para ulama tasawuf disebut dengan level binatang yang hidup cenderung didorong oleh nafsunya saja. Kedua, level syaitaniah, level setan. Biang kerok, di mana hadir pasti buat masalah. Tapi jangan lupa, setan itu bisa berpenampilan ulama, bahkan menunjukkan kedekatan, menunjukkan ketaatan, menunjukkan kesolehan, cuma untuk merusak orang-orang soleh. Bisa nyusup masuk ke barisan orang-orang soleh. Zaman kita sekarang ini, saya memperhatikan berapa banyak masjid yang saya tengok setan juga buat BKM di situ. Badan kehancuran masjid. Kalau BKM kita kan badan kemakmuran masjid. Mereka buat BKM. Biasanya setan ngeributin pengelolaan. Masalah duit diributin, masalah pelaksanaan ibadah diributin, kegiatan dakwah diributin. Pokoknya kerja dia cuma buat ribut saja. Bahkan tidak sedikit masjid-masjid yang sengketanya sampai ke pengadilan sesama jemaah masjid. Coba bayangin itu. Ya, ini yang kedua. Nanti kita bincangkan lebih mendasar ya. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga, ini beda dengan dua golongan ini. Golongan ini tidak menyembah nafsunya, tidak zalim. Mereka adalah golongan yang hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka. Harga diri mereka adalah harga yang sudah dibeli Allah, yaitu surga Allah, ridha Allah. Bagi mereka ini harga mati mereka, sehingga di hadapan makhluk mereka bilang, saya sudah terjual. Jadi jangan coba-coba beli saya. Saya pernah mengatakan yang paling ringkas contoh ini, mudah-mudahan kalau saya salah saya mohon ampun kepada Allah, itu Habib Rizik. Orang tanya sama saya, Ustaz, Habib Rizik itu gimana urusannya kasus? Saya bilang, nggak ada yang istimewa. Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Sama saya kasus dia ditangkap itu nggak istimewa. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan orang seperti itu kalau dibilang ujian paling banyak tinggal dua. Apa? Kalau nggak dipenjara, dibunuh. Cuma itu aja. Karena orang kayak begini tawari perempuan udah nggak mau. Walaupun fitnah untuk dia perempuan itu kan. Ditawarin duit, dikasih nih kosong, nolnya sekian, isi depannya, nggak mau. Tawarin jabatan, nggak mau. Kalau orang ditawarin apapun sudah tidak mau. Maka orang-orang zalim itu akan merasa tidak nyaman. Maka hanya ada dua kemungkinan. Jangan lupa loh. Saya pikir orang Mekah, orang Arab itu makanya menarik ini. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah dari suku Quraisy. Orang Arab ini punya kelebihan-kelebihan. Salah satunya mereka menghormati, tidak suka melecehkan harga diri orang, apalagi orang merdeka. Tahu betul mereka, Muhammad itu orang lurus, maka mereka kasih gelar Al-Amin. Tapi setelah Nabi berdakwah 13 tahun, coba catat, berapa kali upaya sistemik mau bunuh Nabi? Dia jangan bilang Nabi itu lurus-lurus saja 13 tahun, tidak. 13 tahun itu yang saya pelajari, sedikit-dikitnya serius loh. 3 kali mereka mau bunuh Nabi. 1 kali karena mereka tidak bisa lakukan itu, mereka boikot Bani Hashim dalam tempo 2 tahun. Apa bentuk boikotnya? Tidak dikasih suplai makanan. Punya duit tapi tidak bisa belanja. Itu mereka lakukan. Barternya, serahkan Muhammad kepada kami atau kalian akan terus kelaparan. Itu dilakukan oleh mereka. Kali kedua di Taif, hampir mati Nabi di situ. Kali ketiga pada waktu mau Nabi berangkat hijrah. Jadi sebenarnya
Orang semodel Nabi itu, ya sudah begitu itu. Maka saya melanjutkan jawaban saya. Yang saya sebenarnya cemas prihatin, ya saya sendiri sama kita-kita ini. Kalau Habib, ya sudah, nggak aneh. Ini bahkan kali ketiga dalam sepengetahuan saya masuk penjaranya. Cuma kita, ada yang malah lebih buruk dari orang buruk. Kenapa? Kerjanya cuma caci maki, lempar makian di sosmed sana sini, mukanya nggak pernah nampak. Ada yang akhirnya nggak tepat juga kalau saya bilang baper, menyalahkan semua orang. Ini sianu, sementara dia cuma duduk di kursinya, tidak ngapa-ngapain, tidak ada gerakan, tidak ada upaya. Makanya nanti akan kita lihat kita berada di kelas yang mana sebenarnya. Ya, baik. Kita pelajari pelan-pelan. Kelompok pertama, ini saya meminjam apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qurtubi dalam buku yang berjudul Khosaisul Islam. Ya, mereka adalah orang yang tenggelam dalam kelezatan nafsu, berputar hanya di sekitar pemenuhan ambisi pribadinya. Maka puncak tujuan, keseluruhan perhatian, poros pemikirannya berputar di situ. Sama dia hidup cuma itu saja. Kalau dia sedang pingin harta, segala cara halal. Karena duit ini nggak peduli mau diambil dengan cara halal dia mau, cara haram dia oke. Jabatan, walaupun sumpah jabatannya pakai takwa, pakai takut sama Allah, tapi coba perhatikan ada berapa banyak orang yang punya jabatan yang kemudian istiqomah dengan sumpah di saat dia mengambil jabatan itu. Saya sedang mempelajari kembali Umar bin Abdul Aziz. Kalau boleh, dalam hidup saya ada tokoh dalam sejarah Islam yang paling sering menjadi perhatian saya itu 3 dari sahabat Nabi. Pertama Umar bin Khattab, kedua Umar bin Abdul Aziz, ini cucunya Umar bin Khattab, cicit lah lebih tepatnya. Ketiga Abu Dzar Al-Ghifari. Ini kalau boleh ditanya, misalnya orang tanya siapa di antara sahabat yang paling banyak yang paling sayang ngefans, 3 ini. Nah, saya sedang membaca kembali cerita Umar bin Abdul Aziz ini lahir nggak ngijak tanah kalau bahasa kita. Kenapa? Kaya raya. Pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, hidupnya gelimang. Pakaian berlapis, minyak wangi buatan luar negeri semua. Walaupun dari sejak kanak-kanak dia orang soleh. Tapi yang menarik, ini luar biasa kalau boleh dibilang radikal ini Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Begitu dibaiat menjadi khalifah, maka proyek pertama atau program pertama yang diumumkannya kepada negara, saya pulangkan, saya hibahkan semua kekayaan saya kepada negara. Semua baju berlapis dia lepas. Rumah besar dia nasionalisasi. Bukan paksaan, itu program untuk dia. Kedua, tidak ada lagi hak-hak istimewa untuk keluarga kerajaan. Sampai anaknya sendiri pernah menangis karena diejek oleh kawan-kawan sekolahnya karena sebab anak raja tapi berpenampilan miskin, nggak ada emas, nggak ada cincin, nggak ada gelang, nggak ada kerabu, nggak ada rantai. Lapor sama ayahnya. Umar diam. Apa dia bilang? Sudah, nanti malam jumpain ayah di kantor. Masuk kantor, lampu dia matiin. Anaknya masuk, sudah. Kalau istilahnya laci dibuka, nih ayah kasih. Kalau kau bisa pakai ini, ayah akan berikan berapapun yang kau mau dari emas yang kau minta. Pakai. Anaknya bilang, ayah ini kan bara api. Ya, itu bara api. Coba pakai dulu. Taruh di lehermu, taruh di pergelangan tangan, taruh di jari. Kalau kau tahan menggunakannya, nggak apa-apa, ayah kasih. Nangis anaknya, terus dia bilang apa? Nah, ayah ini cuma budak pelayan, nak.
Di luar sana ayah dibilang raja, tapi ayah ini sebenarnya dikasih tanggung jawab sama Allah untuk melayani negara ini, nak. Dan ayah tidak mau masuk neraka dari sini. Dan ayah tidak mau kalau kau mau sabar bersama ayah, inilah kehidupan kita. Anaknya bilang, kami siap sabar ayah. Umar bin Abdul Aziz, pernah istrinya ditanya satu hari sama orang, apalah ibadah Umar bin Abdul Aziz yang paling tinggi, yang paling banyak? Apa kata istrinya? Satu, rasa takutnya sama Allah itu luar biasa. Dia bisa duduk di atas sajadah semalaman cuma menangis seperti orang kehilangan barang. Nangis terus. Karena kalau sudah begitu dia nggak bisa diganggu itu. Nah masalahnya sekarang, kenapa? Ini orang yang dia sudah sold out, dia sudah beli out. Tapi ada orang yang dia tidak peduli ini. Dia muter-muter di semua kekayaan, semua cara halal, bunuh orang juga tidak ada masalah. Merampas harta orang tidak ada masalah. Apalagi menyalahgunakan hak tidak ada masalah sama dia. Yang penting dia senang, yang penting dia enjoy, yang penting dia happy. Nah, ini penyakit. Dalam rangka mencapai tujuan itu dia tidak peduli apapun cara yang harus dipakai, akan tetap ditumpuk dan siap berkorban untuk menghadapi rintangan yang menghalangi. Nauzubillah min dzalik. Tidak peduli lagi terhadap nilai akidah dan siapapun yang merintangi dan menghalangi jalan menuju pemenuhan syahwatnya. Tidak peduli. Orang begini, ini yang disebut Quran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, atau khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Bagi mereka mata udah gak bisa nengok lagi. Ini bahaya itu. Tapi malangnya orang yang begini banyak di tengah kita sekarang. Ya. Nah yang paling parah, jika kebetulan mereka memiliki kemampuan ataupun kekuatan atau kekuasaan, ini bahayanya. Maka dia tidak ragu lagi melakukannya secara terang-terangan. Serius, tadi saya melihat satu video para pejabat di Republik kita sedang joget-joget. Serius, perih hati melihat. Di situasi seperti sekarang ini sanggup-sanggupnya mereka begini. Saya teringat satu ayat Quran. Jika Allah ingin menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, maka Allah suruh para pembesar-pembesarnya dulu untuk taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, tapi mereka engkar. Padammarnaha alaihim tadmira, maka Allah pun akan menghempaskan mereka di saat mereka mengira mereka sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengalahkan mereka itu. Tadmira, sehancur-hancurnya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin saya aja yang terlalu sentimental ngelihat ayat itu atau ngelihat video tadi. Keterlaluan sekali. Tuh, di mana salah kami? Kami kan tidak ada masalah. Manusia kan butuh refreshing begini begitu. Kadang-kadang ada benar tapi tak beradab. Ada salah tapi santun. Dua-duanya nggak benar, tapi orang sering milih yang salah santun. Benar tapi tak beradab. Kasar. Sehingga orang lurus pun tidak akan menyukai kekasaran itu. Ya. Ini hati-hati kita di sini. Sebagian mereka dapat mencapai ketinggian, maaf ya, kita lanjut, untuk memenuhi kehendak syahwat dan hawa nafsunya serta ambisi dan kepentingan pribadinya. Baginya tidak penting apakah itu akan mengorbankan harga diri atau menghancurkan wibawa atau mengorbankan keluarga, anak, menjual teman, mengkhianati negara ataupun melanggar akidah, tak masalah. Saya pernah ingat dulu ada pejabat, saya nggak usah bilang lah pejabat, tapi saya bilang pejabat memang di Republik kita ini yang sempat membongkar satu wilayah istana Bogor karena disebutkan ada wangsit mengatakan di situ ada harta.
sangat tidak layak sang pejabat itu yang melakukan, karena kita tidak mungkin meyakini dia mau melakukan itu. Tapi hati-hati, karena sebab itu terjerembab pada level bahimiah ini. Ustadz, bagaimana dengan sekarang banyaknya ulama-ulama? Salah satu di antara yang paling layak dikasihani di zaman kita ini, atau di zaman fitnah, ulama-ulama yang mereka tersandera. Saya mengungkap bahasa hadis dengan lebih populer. Yang mereka tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena terlalu banyak mereka mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang meninggalkan syariat. Kalau sudah begini polanya, habislah kita. Ya, dia tidak lagi merasa dibatasi oleh hati nurani. Nggak punya hati nurani. Agak repot memang nyeritainnya. Harga mahal, makin ditambah mahal, bukan dikurangi mahalnya. Tarifnya udah tinggi Pak, tolong turunin. Ya, saya turun. Naikin. Orang marah, kemudian orang mengajukan unjuk rasa, tembak. Seperti tidak punya nurani. Saya serius Pak, belakangan ini saya, misalnya kayak kemarin demonstrasi yang mahasiswa dipukuli atau anak-anak muda yang terbunuh dan sebagainya, nggak sanggup saya ngelihatnya lagi. Nah, apa mereka tidak punya hati nurani? Ya. Kita telah mengenal dan tahu betul golongan yang egois ini telah mengenai atau menjalari generasi kita dulu dan sekarang, sehingga kita selalu mengalami bencana demi bencana. Karena mereka ini, bagi mereka agama itu, kalau agama menguntungkan mereka akan pakai agama, tapi kalau tidak menguntungkan mereka tinggalkan agama. Orang begini sama mereka, inilah yang dibilang Allah, ishtara, mereka telah menjual bisamanin qalila, dengan untung yang sedikit. Agama dipakai untuk jual diri. Untuk apa? Mendapat keuntungan dunia, kesenangan dunia. Rumah besar tidak akan membuat seorang abadi. Terus apa hebatnya kalau seorang yang, misalnya saja orang yang ahli agama, dekat sama agama, kemudian dia dekat dengan penguasa, terus di mana hebatnya? Di mata Allah. Saya jadi agak sentimental karena kemarin ada orang datang ke rumah minta kerjaan. Katanya sih, karena saya nggak ketemu dengan saya. Dia cerita tentang seorang tokoh yang istri saya waktu ceritakan, saya sedang baring. Istri saya duduk samping saya. Begitu dibilang istri saya langsung dari baring duduk. Benar itu, saya bilang. Benar Bang, itu katanya. Karena rahasia dia semua ada sama orang ini. Serius, sampai sekarang kepikiran saya. Kalau orang sekaliber ini ambruk dan hancur moralnya, maka bagaimana dengan umat ini? Enggak. Cuma itu tadi. Kita memang, wah kenapa? Gak bisa. Ini orang akar ideologinya apa? Kenapa ada orang misalnya nyabu senang-senang aja, zina senang-senang aja, melacur senang-senang aja. Itu ada artis yang video melacur, itu dia videokan sendiri terus tersebar di mana-mana, masih anteng, masih senyum. Yang satu malah minta maaf, saudara-saudara saya minta maaf atas ujian yang menimpa saja, ujian kepala otakmu itu. Ini kekurang ajaran, tapi kemudian dia balikkan dengan bahasa, ini ujian. Tolonglah doakan supaya saya tabah menghadapi ujian ini. Rasanya pengen kali ngelemparkan kursi sama dia. Cuma itu tadi, kita disuguhkan dengan fakta seperti ini, terus menerus. Kejahatan yang, makanya kalau saya bilang, kenapa saya blokir yang kemarin, saya masukkan dalam daftar kelas setan. Setan dibilang gimana mau, dia penting dia akan tuduh terus, dia nggak peduli jawaban kita. Ini cerita, saya tutup dengan cerita Nasruddin. Nasruddin itu pernah keluar bawa unta mau dijual ke pasar. Begitu keluar ketemu dengan orang yang sudah berkonspirasi.
4 tahap. Begitu lewat Jombang orang pertama, apa kata orang ini? Nasruddin, mau dibawa kemana kambingnya? Nasruddin bilang, matamu betulin, ini bukan kambing, ini unta. Taunya aku yang mana unta, yang mana kambing. Janganlah pula kau begitu Nasruddin, candamu pun keterlaluan. Tapi besar juga aku tengok kambingmu ya. Unta, unta ya, jangan bilang kambing. Sambil marah Nasruddin lewat ketemu orang kedua. Paslah Nasruddin, kenapa? Mau kau jual kambingnya? Pula kau sama orang di sana. Ini unta, bukan kambing. Memang unta ini mau ku jual. Kalau kau mau beli, beli. Jangan gitulah Nasruddin. Janganlah kau pikir semua kambing kau bilang unta. Nggak ngerti aku sama kalian. Nasruddin jalan. Jumpa lagi orang ketiga. Nasruddin, waduh, pasti kau mau jual kan? Berapa harga kambing ini? Biar aku aja yang beli. Nasruddin makin mulai dia berpikir, tengok, apa betul ini kambing? Entahnya mataku yang salah. Ya. Terakhir dia sambil nggak ngerti lah kok. Dia jalan, orang keempat datang. Nasruddin, mau ke pasar? Ya, aku pas sekali, pas mau beli kambing. Mau kau jual kambingmu? Udahlah, kau belilah. Berapapun nama kau, terserahlah. Kau belilah kambing ini. Terakhir Nasruddin percaya bahwa itu kambing. Coba bayangin, kebenaran bisa diputar balikan ketika orang mencitrakan kebenaran sebagai keburukan secara konsisten. Dia nggak peduli jawaban kita, dia tidak peduli pembelaan kita, dia akan membajak pikiran kita untuk akhirnya percaya. Saya khawatir di Republik ini sekarang sudah ada orang yang mengatakan memang cocoklah radikalisme itu harus dihabisi. Ustadz-ustadz yang radikal itu perlu tertibkan. Udah capek kita ribut saja di negara ini. Pertanyaannya yang buat ribut siapa? Cuma karena kita tidak konsisten, perlawanan tidak cukup kuat, akhirnya saya yakin sudah ada orang yang begitu. Sampai-sampai di kampung saya tadi ada ucapan selamat atas dibubarkannya sebuah ormas Islam tertentu. Apa urusan? Setahu saya di kampung kelahiran saya sana di Simalungun nggak ada itu kelompok itu. Kenapa sampai muncul di kampung? Buat papan bunga? Ada apa ini? Targetnya apa? Nah ini yang kemudian itu tadi orang sekarang pembentukan opini yang akhirnya kita tidak lagi menerima kesalahan sebagai sebuah kesalahan, tapi sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran dianggap sebagai ketidakbenaran. Contoh, Jerman, Prancis, jilbab itu terlarang. Perempuan jilbab itu cenderung ekstrim, teroris, fundamentalis, radikal. Tapi kalau perempuan pakai bikini, biasa aja. Di Republik kita ini, maaf cakap, tidak sekali dua kasus perzinahan muncul. Ingat waktu Agim nikah lagi. Bersamaan dengan Agim nikah lagi, terbongkar kasus seorang artis yang berzina dengan 2 perempuan. Artis juga. Bagaimana respon masyarakat terhadap yang 2 ini? Waktu Agim, oma-oma bilang apa? Jijik aku, gak mau lagi aku dengar pengajian Agim. Padahal dia nikah lagi, bukan berzina. Ini artis yang berzina, yang videonya bisa ditengok banyak orang itu, dia tidak tercelah. Bahkan ketika dia keluar dari penjara, dia disambut dengan meriah. Dan dia tetap terhormat, dan sampai sekarang masih terhormat. Yang perempuannya juga begitu. Lihatlah betapa terbaliknya. Nah ini kenapa? Karena kelompok pertama ini. Ya. Baik, sampai di sini. Sudah jam berapa kita waktu? Sudah? Belum? Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya teruskan, saya ringkas saja. Golongan yang tadi disebut sebagai golongan penyembah nafsu ini telah merusak makrifat yang diberikan Allah kepadanya. Mata, telinga, udah nggak peduli lagi dia. Bayangkan sebuah daerah yang positif dicitrakan jadi negatif, tiba-tiba mohon maaf Petamburan terbongkar jaringan narkoba di situ. Ingat kasus kemarin, cuma nggak laku Petamburan, kan ketangkap itu tuki narkoba di sini. Cuma karena nggak laku, dicemooh, hilang beritanya, dirusak citra ini. Jangan lupa, terkadang di barisan kita ini ada orang-orang yang memang
tipikal jenis manusia pertama ini, ya. Di sini diceritakan dia hidup lebih rendah dari tingkat binatang, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, bahwa binatang menjalankan tugasnya dalam hidup sesuai dengan apa yang difitrahkan Allah untuknya. Maka Anda tidak akan pernah melihat ada sapi yang berontak untuk diserah sapinya, susunya, dan tidak ada unta yang membelot untuk dikendarai. Masing-masing binatang melaksanakan peran dan tugasnya untuk melayani manusia. Sementara orang-orang yang seperti ini tidak. Yang kedua, bahwa bangsa binatang tidak diberi berbagai karunia seperti yang dimiliki golongan manusia, misalnya akal pikiran dan rohani. Selain itu, bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu tidak ditundukkan untuk mereka, maksudnya golongan binatang. Tidak pernah diutus seorang rasul khusus kepada kambing, khusus kepada lembu, khusus kepada unta. Tidak ada. Manusia, semua karunia itu diberikan kepada manusia, ya. Cuma masalahnya ada manusia yang hidup tanpa tujuan seperti ini, kecuali kesenangan. Bagaimana binatang? Maaf cakap binatang sekarang. Kemarin ada pasien COVID di Wisma Atlet yang berzina liwat dengan nakes, tenaga kesehatan. Bukan laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Biadab, kurang ajar. Di situasi begini, itu tadi kenapa? Ya karena levelnya lebih rendah dari binatang. Sanggup-sanggupnya. Saya nggak tahu itu perlakuannya bagaimana, karena yang terakhir saya baca, ikuti pemberitaannya, si tenaga kesehatan akhirnya dipindahkan dari situ. Cuma kenapa dipindah? Itu penyakit, nular itu loh. Sama itu, lebih ganas dari penularan COVID itu kalau saya bilang. Kenapa? Penularan COVID, orang yang mati karena COVID, jika mukmin dia syahid. Kalau orang yang mati atau orang yang hidup dengan liwat, dia dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang terjadi. Ada pula pesta orang sepasang. Sekarang sepertinya kita diserang terus nih. Manusia-manusia dengan tingkat berpikir lebih rendah dari binatang, yang tujuan hidupnya lebih rendah dari binatang inilah yang banyak memamerkan fakta atau kondisi hidup mereka di pentas kehidupan kita, nyaris di semua lapangan. Mereka tidak peduli. Ya, ini kelompok yang pertama. Kelompok apa? Kelompok yang lebih rendah dari binatang. Kelompok apa? Kelompok yang tujuan hidup mereka adalah nafsu. Kelompok apa? Kelompok orang yang matanya, telinganya, hatinya sudah nggak bisa dipakai untuk mengambil atau melihat kebenaran. Nauzubillah min zalik. Orang begini kita berharap keadilan. Orang begini kita berharap pelayanan yang benar. Orang begini kita berharap dia menjadi dermawan karena hartanya. Orang begini kita berharap dia akan menutup auratnya ketika dia cantik dan sebagainya. Tidak. Karena orang begini adalah orang yang tidak jauh dari pola hidup binatang. Bagi mereka yang penting enak, bukan halal haram. Tak ada itu hukum halal haram. Makanya na'udzubillahi min zalik. Sudah ada pertanyaan sebelum ini? Insya Allah nanti yang kedua, ketiga kita bahas di waktu yang mendatang. Cukup? Baik, kalau cukup kita karena sudah masuk waktu, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa' 'anna al-wala' wal waba' wal bala' wal fahsya' wal munkar was suyub al mukhtalifah was shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.